Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Mengenai penjelasan yang akan kami jelaskan ini adalah berhubungan dengan masalah kerahasiaan ruh Imam Al-Mahdi dan berhubungan pula dengan konten sebelumnya yang berkaitan dengan putra Ratu Pantai Selatan, yaitu Pangeran Joko Samudro. Maka ketahuilah bagi semuanya, bahwa mengenai masalah kerahasiaan ruh itu berada dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya dibuka bagi orang-orang yang dikehendakinya. Sementara itu, mengenai kerahasiaan ruh Imam Al-Mahdi, telah dibuka satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kami para kegaiban yang berada di bawah komando baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang akan kami jelaskan ini adalah menyangkut masalah ruh yang dilahirkan kembali atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah masa kehidupan sebagai Pangeran Joko Samudro. Maka sesungguhnya bahwa ruh yang satu itu telah dilahirkan kembali pada masa, waktu, serta kehidupan selanjutnya, yaitu pada masa kejayaan Islam, sebagai cucu baginda Nabi Muhammad SAW, yang terlahir dari Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, yaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Hal ini kami sampaikan atas perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW, serta Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, sebagai bahan pengetahuan bagi semuanya, yang hingga pada waktunya akan terbuktikan dengan benar sebenar-benarnya, agar umat tidak salah menentukan sikap dan pilihan tentang siapa sang penilih akhir zaman yang sesungguh-sungguhnya. Sedangkan mengenai masalah pembuktian tentang kehidupan Sayyidina Hasan radhiyallahu an sebagai ruh yang satu yang diturunkan kembali itu, maka siapapun sang penilih akhir zaman itu akan membawa serta sebuah bukti yang saat ini masih disimpan oleh Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, yaitu berupa kitab yang berisikan sejarah kehidupan Sayyidina Hasan radhiyallahu an, beserta dengan kitab nasab dan silsilah beliau yang dimulai dari baginda Nabi Muhammad SAW hingga sampai pada kehidupan beliau pada saat ini tanpa terputus satu nama pun. Dan nanti pada waktunya bahwa kitab tersebut akan menjadi bahan rujukan kitab nasab yang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW oleh umat Islam seluruh dunia. Begitu pula pada kelahiran kehidupan di zaman selanjutnya, yang kami katakan serta kami jelaskan, bahwa ruh yang satu, sebagai ruhnya Imam Al-Mahdi, bahwa setelah daripada kehidupan Sayyidina Hasan radhiyallahu an, maka sesungguhnya ruh yang satu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di bumi Nusantara, pada kehidupan Nusantara, yaitu di wilayah Indonesia, namun belum menyandang gelar dan lakon kehidupan dengan wahyunya sebagai Imam Al-Mahdi. Dan setelah daripada itu, maka ruh yang satu itu kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di Nusantara, yang sebentar lagi akan menyandang gelar kebesarannya sebagai Imam Al-Mahdi, khalifah yang ditunjuk dan dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesungguhnya bahwa mengenai segala proses dan perjalanannya sudah Allah persiapkan semenjak dari awal penciptaan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab takdir Imam Al-Mahdi dalam perjalanannya di kehidupan akhir zaman, yang kitab tersebut telah berada dalam kekuasaan baginda Nabi Muhammad SAW, yang diambilnya kitab tersebut dari Lauhil Mahfudz
atas perintah Allah secara langsung melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pemegang komando bagi perjalanan skenario kehidupan Imam Al-Mahdi di akhir zaman. Mengenai kehidupan beliau Imam Al-Mahdi pada saat ini, kami jelaskan dan kami terangkan secara tegas dan lugas bahwa beliau telah diturunkan kembali atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui darah keturunan dari Mataram. Sedangkan keberadaan kelahiran melalui darah para raja Mataram akan dibuktikan dengan sebuah bukti yang pada saat ini, bahwa bukti tersebut masih dalam penyimpanan Gusti Nyai Ratu Pembayun, putri dari Panembahan Senopati Raja Mataram. Dalam kitab yang berada dalam kekuasaan Ibu Ratu Pembayun, termuat kejadian yang sesungguhnya pada masa itu, yang menimpa Ibu Ratu Pembayun dan Ki Ageng Mangir. Serta dalam kitab tersebut, terdapat silsilah yang bersambung kepada kitab yang berada pada Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, untuk dasar nasabnya hingga sampai pada baginda Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai penjelasan bahwa Raja-Raja Mataram merupakan keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sehingga pula bahwa kitab tersebut sebagai pengukuhan atas kebenaran bahwa sang penilai akhir zaman itu, sang Khalifatullah Al-Mahdi, adalah dari darah keturunan Mataram Sahastra. Semua yang kami sampaikan ini akan menemui kebenarannya pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak memunculkan sang pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi. Memang mengenai akan penjelasan ini adalah sebuah penjelasan yang mungkin dianggap sebagai penjelasan yang kontroversial. Untuk itulah akan kami jelaskan pula penguraiannya secara gamblang agar bisa difahami oleh semuanya. Yang kami maksudkan sebagai penguraian adalah bahwa mengenai masalah ilmu kegaiban adalah sebuah hasanah ilmu yang sesungguhnya sangat rawan. Sebab tentang masalah ilmu kegaiban itu rentan dengan berbagai penyelewengan serta penyimpangan, dan juga terkadang dipergunakan sebagai alat tipu menipu. Mengapa ilmu kegaiban itu mudah dipergunakan sebagai alat untuk menipu? Sebab dengan kepandaian yang sederhana berupa ilmu sulap, orang sudah dianggap mengerti dan bisa dengan ilmu kegaiban, yaitu bagi orang-orang yang awam dan buta terhadap ilmu kegaiban. Sedangkan ilmu kegaiban yang benar sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, hanyalah bisa didapat berdasarkan hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu kegaiban itu yang hak, yang benar pada waktunya, akan terbuktikan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebuah penjelasan yang kami sampaikan dengan benar sebenar-benarnya, agar bisa difahami bagi semuanya dan agar tidak mudah tertipu dengan segala sesuatu urusan yang bersifat gaib. Selanjutnya kami akan menjelaskan hal-hal penting yang berhubungan dengan beliau Imam Al-Mahdi, serta hal-hal yang berkaitan dengan proses akan kemunculannya, agar semua yang kami sampaikan ini menjadi bahan pengetahuan serta pengertian untuk menandai tentang mana Imam Al-Mahdi yang benar dan mana pula Imam Al-Mahdi yang palsu. Dalam penjelasan terdahulu, kami telah menyampaikan tentang bukti Imam Al-Mahdi dengan benda-benda yang datang dari langit, termasuk diantaranya adalah tabut perjanjian. Maka dalam penjelasan kali ini,
kami akan menyempurnakan penjelasan tentang tabut perjanjian tersebut. Mengenai tabut perjanjian yang sudah difahami oleh sebagian umat adalah mengenai tabut perjanjian Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun sesungguhnya bahwa fakta atau kebenaran di alam kegaiban yang berada dalam naungan kami sebagai pengemban amanah kegaiban, sesungguhnya bahwa tabut perjanjian yang dimiliki oleh Imam Al-Mahdi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya itu ada 3 peti tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang pertama adalah tabut perjanjian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisikan 10 perintah Tuhan. Namun tabut tersebut yang pada saat ini akan diberikan kepada Imam Al-Mahdi adalah telah dilengkapi dengan berisi seluruh kitabullah yang pernah diturunkan di muka bumi. Untuk itulah bahwa beliau Imam Al-Mahdi itu akan menjadi pemimpin dunia di atas semua agama dan kepercayaan, sehingga disebutnya sebagai rahmatan lil alamin. Sedangkan tabut yang kedua adalah tabut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang kemudian diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan dalam tabut tersebut berisikan segala amanah tentang harta amanah, beserta daftar segala kekayaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yang pada waktunya memang akan dikeluarkan semuanya ke alam dunia lahir untuk bekal Imam Al-Mahdi dalam menjalankan misi memakmurkan umat sedunia. Sedangkan di dalam tabut itu terdapat daftar dari 5.929 peti emas dari berbagai kekayaan yang pernah dimiliki oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tabut Nabiullah Sulaiman alaihissalam itulah yang termasuk dalam bagian harta simpanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi, yaitu yang termuat dalam hadis tentang harta simpanan merah dan putih. Dengan penjelasan ini, maka kami jelaskan untuk mempertegas tentang kebenarannya, bahwa yang dimaksud dengan hadis tentang harta simpanan merah dan putih itu adalah bumi Nusantara, Indonesia Raya. Dan dengan demikian pula, kami tegaskan bahwa Imam Al-Mahdi itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di bumi Nusantara, Indonesia Raya. Maka ada kalimat Indonesia adalah mercusuarnya dunia. Kata Indonesia adalah mercusuarnya dunia itu adalah bersama dengan sang pemimpin akhir zaman, sang satria piningit Ratu Adil Imam Al-Mahdi, maka Nusantara, Indonesia Raya akan mencapai kejayaannya. Karena sang pemimpin akhir zaman itu akan menjadi simbol rahmatan lil alamin dan menjadi pemimpin yang menegakkan hukum keadilan serta memakmurkan bumi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai masalah tabut perjanjian yang ketiga adalah sebuah tabut perjanjian yang belum pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapapun. Sebab tabut perjanjian itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan secara khusus untuk Imam Al-Mahdi dan telah diturunkan untuk kehidupan akhir zaman. Sedangkan mengenai isi yang terkandung dalam tabut perjanjian yang ketiga, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan untuk Imam Al-Mahdi itu, maka kami tidak boleh menjelaskan dan menerangkan kepada semuanya, karena mengenai akan hal itu akan dijelaskan secara langsung oleh beliau Imam Al-Mahdi pada waktunya. Demikianlah penjelasan dari kami sebagai penjelasan-penjelasan
yang bersifat penyempurna dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Dan sesungguhnya bahwa segala penjelasan pada akhir-akhir ini adalah sebagai penjelasan yang bersifat penting, sebagai penanda akan kebenaran Imam Al-Mahdi. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.